Selamat sore. Pada sore kali hari ini kita telah kedatangan orang the best kartunis seangkatan, yaitu Mas Rosid dan Mas Sudi Purwono atau disebut Mas Nono. Tentu sangat memiliki kedekatan dengan Bapak Pramono. Semuanya mengaku sangat dekat, tetapi kedekatan seperti apa yang punya khas dan punya ciri khas sehingga Mas Pram begitu unik di mata Mas Nono. Monggo Mas. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mas Yoyo, Mas Rosid. Saya mengenal Mas Pramono ini dari tahun 82, 84 itu saya. Jadi kira-kira udah 30 tahun lebih saya mengenal beliau, bahkan saya mengenal beliau secara dekat, secara pribadi. Beliau saya anggap sebagai guru kehidupan sekaligus juga guru kartun. Kaliber Pak Pramono ini benar-benar tingkatnya sudah istilah saya itu sebagai bagawan kartun, karena soal kualitas karya sudah tidak diragukan. Bahkan karya-karyanya Pak Pramono ini tidak hanya bicara soal kartun saja, tapi juga sudah merupakan satu filosofi dari kartun. Saya kenal dengan beliau dan beliau waktu membimbing saya, intinya memberi dorongan motivasi kepada saya untuk mengembangkan kreativitas. Beliau memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada waktu itu ketika saya pertama kali membantu beliau di Koran Sinar Harapan. Saya diberi kesempatan untuk mengisi rubrik yang sebelumnya beliau isi, yaitu rubrik Cemplon. Kemudian setelah itu juga beliau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada saya untuk mengisi halaman-halaman kartun. Bahkan saya diberi kesempatan yang sangat istimewa, yaitu membuat editorial kartun. Jadi dengan beliau ini luar biasa memberikan pengarahan, memberikan bimbingan kepada saya, sehingga perjalanan saya sampai sekarang ini tidak lepas dari jasa-jasa beliau selama ini. Nah, yang saya dapatkan dari beliau adalah pengalaman-pengalaman yang luar biasa, baik yang sifatnya itu umum maupun yang sifatnya personal. Berbicara tentang karya Mas Pram, kita seperti bercermin tentang euforia negeri ini, retorika tentang negeri ini, dari mulai korupsi, mulai dari carut-marutnya birokrasi. Tentu ini sebuah ide-ide gagasan yang luar biasa. Karya-karyanya ini tentu akan menjadi catatan sejarah dan kelak akan menjadi catatan sejarah untuk anak cucu. Ini bisa jadi menjadi kekayaan anak cucu dan menjadi wahana edukasi dan literasi. Saya yakin seperti itu karena Mas Pram ini dengan karya-karya dan ide kreativitas yang tidak pernah putus sampai sekarang ini selalu mengedepankan rasa posiro dalam membuat satu kartun sindiran. Jadi tidak vulgar, juga tidak terlalu ekstrim. Nah, Mas Pram yang saya ketahui adalah selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang berada di dalam posisi-posisi yang netral tapi tetap kritis. Dan kalau kita melihat foto-foto atau karikatur-karikatur yang dipajang dan kita pamerkan di sini ini, saya berharap bahwa gagasan-gagasan maupun dedikasi Mas Pramono khususnya dalam dunia kartun ini sangat bisa menjadi tauladan buat kartunis muda yang masih eksis pada saat ini. Bergeser ke Mas Rosid, mensikapi Mas Pramono di saat tua sendiri di rumah, tentu banyak kenangan-kenangan teman-teman yang dirindukan. Sejauh ini komunikasinya seperti apa? Terima kasih. Jadi
Saya mengenal Mas Pram cukup lama sekali ya. Sebelum saya ke Jakarta, Mas Pram udah pernah ke Jogja, kenal ya. Dalam dunia karikatur, Mas Pram udah cukup kuat ya itu ya. Kebetulan di bawah tahun 82 lah kita membentuk suatu paguyuban kartunis Pak Yo. Nah, itu embrionya kita ketemu Mas Pram, Mas GM, barang lah. Di Jogja itu kan luar biasa untuk membangun masyarakat kartunnya ya, dari yang sederhana bisa jadi yang istimewa dengan ya datangnya Mas Pram, Mas GM, barang itu ya. Dari karya-karya beliau lah kita belajar. Saya kebetulan terus pindah ke Jakarta bergabung sama Mas Pram. Nah, saya banyak belajar kepribadian dari Mas Pramono tadi, kepribadian dalam berkarya, dalam hal yang lain juga. Saya terima kasih, artinya apapun ya dalam pergaulan apapun dia luar biasa, artinya selalu konsisten ya dengan teman-teman yang di luar kartun, apalagi di dalam kartun ya, kartunis ya, dia sampai bisa ya di balik layar selain banyak dengan saya ya, artinya untuk membangun kelompok kartun yang kartunis ya yang dinamakan Pak Karti itu kan embrionya cukup panjang juga, karena jasa beliau lah, mungkin dia punya sikap sebagai leadernya cukup bagus ya, mungkin yang lain nggak begitu kuat kayak Mas Pram. Mas Pram luar biasa, sampai sekarang pun masih eksis ya namanya Pak Karti itu dengan segala bentuknya ya, tapi luar biasa untuk itu ya. Jadi Mas Pram memberi warna sekali untuk Indonesia ini dengan karya-karya dia, artinya mungkin banyak kartunis Indonesia yang bisa melejit ke luar negeri. Pengaruh dari Mas Pram pasti juga ada lah gitu. Sikap-sikap pribadinya yang luar biasa itu ya, yang mudah-mudahan itu juga akan terus, walaupun dunia kartun sekarang baru agak kurang sehat ya tapi itu diharapkan semangat Mas Pram itu bisa memberi spirit yang lain begitu ya. Makasih ya. Pesan moral apa yang kita tangkap tentang karya-karya Mas Pram sehingga kita perlu meneladani dan kita jadikan karya-karya ini sebagai suri tauladan agar kita bertindak hati-hati dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ya, pertama dia kejujuran ya, kejujuran, dan dia sifatnya kreatif ya. Jarang dia bikin karya itu rekreasi, ya. Artinya mengulang-ulang, enggak. Dia selalu baru ya, artinya. Ya itu yang menjaga, itu yang kita belajar banyak dari situ. Ya mungkin tema korupsi kan hampir tiap tahun ada ya, tapi selalu beda lah selain itu. Tidak rekreasi ya, dari yang kemarin diubah apanya jadi gitu ya. Itu Mas Pram selalu menanamkan pokoknya kreatif itu ya. Saya hayati untuk kayak gitu tuh, yang menjaga itu agak mahal ya, perlu perjuangan. Sampai sekarang pun harus lakukan itu ya. Mungkin yang lain juga bisa lakukan cara-cara Mas Pram itu, jadi menjaga kualitas harus dengan cara-cara kayak gitu. Sejauh ini Mas Pram melihat beliau berproses itu seperti apa? Iya. Jadi mungkin saya mengalami melihat Mas Pram secara dekat ya, baik secara pribadi maupun proses kreatifnya. Jadi Mas Pram itu selalu istilahnya jalan di bawah. Jalan di bawah artinya dia selalu melihat kehidupan masyarakat yang ada. Dan kemudian beliau mengkombinasikan dengan situasi-situasi yang sedang berkembang pada waktu itu, dan beliau mengambil jalan tengah. Jadi memposisikan dirinya sebagai orang yang bersifat netral dalam melihat satu permasalahan. Jadi Mas Pram itu proses kreatifnya adalah mencerna satu permasalahan dulu, kemudian dia juga mengkomparasikan dengan keadaan masyarakat, baru kemudian ditarik garis baris ke benang merahnya, kemudian baru di situ kreativitasnya berkembang. Jadi apapun, baik itu peristiwa-peristiwa atau
masalah-masalah politik, masalah-masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah sosial dan ekonomi dan sebagainya. Jadi selalu itu. Jadi Mas Pram itu saya lihat proses kreatifnya adalah selalu membuat referensi sebanyak mungkin tentang masalah-masalah yang akan dikritisi ini. Kemudian Mas Pram itu mengolah kembali masalah-masalah yang serius ini menjadi sesuatu yang humoristik. Nah itu keistimewaan Mas Pramono itu adalah pengolahan, kepatangan dalam mengolah persoalan-persoalan yang serius menjadi sesuatu yang lebih cair, dan ketika dituangkan ke dalam media atau ke dalam kertas, dalam karya-karya kartun itu sangat komunikatif, sangat mudah dipahami, dan tidak pernah menyakitkan pihak-pihak yang dikritik. Ya, jadi sekali lagi kuncinya adalah seperti itu. Ya. Jadi mengkritisi hal-hal yang serius menjadi tidak serius, tapi sekaligus kehebatan Mas Pram adalah menyisipkan unsur humor itu, sehingga ketika kritik itu sudah berupa karya-karya jadi, yang terjadi adalah satu gambar potret masalah yang dikemas secara humor dan mudah dimengerti. Pesan beliau buat beliau Yang saya berharapkan adalah Mas Pram tidak henti-hentinya untuk terus berkarya, menginspirasi teman-teman kartunis yang lain, khususnya kepada teman-teman kartunis yang lebih junior untuk tetap eksis untuk berkarya, tetap berkarya terus, dan kuncinya adalah berkarya terus, karena dengan berkarya itulah perjalanannya itu akan menapak, semakin lama akan semakin meningkat, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan semangat berkarya, dedikasi Mas Pram terhadap kartun ini yang bisa menjadi tolok ukur atau menjadi semacam motivasi untuk teman-teman kartunis yang lain, kira-kira seperti itu ya. Mas Rosid, ya sama juga, tidak jauh beda dengan Mas Nono ya. Kita terima kasih lah bahwa Mas Nono sudah memberi banyak hal tentang karikatur ya pada bangsa. Kemudian Mas Pram tetap semangat ya, jaga stamina-nya, jaga segala macam untuk masih, karena dunia ini kan spesifik ya, hanya dia yang tahu untuk memelihara gitu. Jangan sampai menyerah pokoknya gitu ya. Ya, itulah, terima kasih buat Mas Pram, selamat berpameran. Selamat berpameran dan terus berkarya untuk Mas Pram selalu sehat, kira-kira seperti itu. terima kasih Mas Nono, dan terima kasih Mas Rosid. Terima kasih kembali. Kita sampaikan Yoyo. salam sehat buat Mas Pramono dan Pak Yoyo. Ya. Semoga di masa tua tetap terjaga kerukunan, sehat, Amin. panjang umur, Amin. dan menjadi inspiratif kita, Bapak yang sangat Kita karismatik hormati. dan menjadi contoh, Ya. menjadi karisma untuk berkarya. Amin. Ini dalam pameran Guyon Maton Pramono. Ini di sebelah kanan saya ada Mas Padik. Wah, ini tetangga nih dulu dengan Pak Pramono. Kemudian, wah ini satu alma mater, satu perjuangan nih, satu pesawat tempur. Mas Jan Praba. Saya ke Mas Padik dulu, Mas Padik. Oke. Sepengalaman Mas Padik tentang Pak Pramono di Pasar Seni itu ada pengalaman unik apa sih? Kan Pak Pramono tuh dulu di Pasar Seni sekitar tahun 91 kalau nggak salah itu ya. Itu sudah stay di sana. Dan Pak Pramono pernah mengatakan, saya tidak bisnis di sini. Jadi Pak Pramono tuh di Pasar Seni sinau, belajar. Artinya belajar, kan karikaturnya menurut Pak Pramono ini tidak bisa dibisniskan, siapa yang mau beli gitu. Akhirnya Pak Pramono di situ ada gagasan untuk membuat kedai senyum. Wah, pengalaman apa Mas Padik? Monggo. Oh iya, sama ketika saya masuk Pasar Seni sekitar tahun 92, Mas Pram sudah di sana. Dan Mas Pram, seingat saya dulu masih juga di Suara Pembaruan. Nah, tapi kalau tadi Mas Pram ngomong bahwa karikatur saya tidak bisa dibeli, sekalipun saya di sana punya yang namanya kedai senyum. Artinya kalau Mas Pram menggambar ya sakar PDW gitu loh, karena
hemat saya bahwa Mas Pram gambar ke situ kalau tadi dibilang sinau ya lumrah, karena Mas Pram pasti sudah dapat, kalau dibilang kantor ya dapat gaji dari Suara Pembaruan, kan itu. Nah, yang saya ingat setiap kali Mas Pram, Mas Pram punya asisten namanya Ujang waktu itu, ya Ujang. Nah, terus Mas Pram itu seingat saya itu kedainya itu di sampingnya koperasi. Nah, koperasi ada Mas Pram, lalu ada Jainal, Joni Dayat jauh, Joni Dayat di Blok C. Lalu sampingnya lagi ada Kanten, ada Mas Pri, terus saya di samping Hatta Hambali dan Imam Sana. Kami sama-sama, saya di Blok B, kami sama-sama di Blok B waktu itu ya. Nah, setiap kali Mas Pram pulang dari kantor, itu saya ingat sekali, Mas Pram itu dengan gagah dan sambil senyum, nganggo sendal jepit warna hijau, celana digulung sebelah. Lalu ngajak ngobrol. Saya iseng-iseng aja saya tanya, Mas Pram itu kan non sewu, saya bilang, pasar seni, namanya pasar seni kan minimal kudu dodolan. Saya bilang minimal kudu dodolan. Lah itu saya bilang demikian juga. Mungkin saya sama Mas Pram hampir sama sikapnya ya. Kita di pasar tapi mencoba untuk tidak menjadi pasaran. Bukan berarti kami tidak bisa melukis atau meladeni orang lain ya. Bukan berarti tidak menjual ya, Pak? Bukan berarti tidak menjual, tapi yang pasti kami tidak meladeni orang lain gitulah. Menjual pun itu kita sangat sekali, bukan kekeh bahwa ora samene enggak, tapi itu tergantung bagaimana. Yang pasti ketika orang melihat karyanya Pramono, pasti orang itu suka sekali dengan karya Pramono. Nah, lalu persoalan itu lalu dibuat karikatur dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Yang saya tanya, Mas, sampai nek gambar nang koran, saya bilang itu, iso ya Mas sampean untuk gagasan-gagasan itu dari katakanlah saya ngarane ya sosial budek lah, sosial politik budaya dan ekonomi yang Anda buat. Lagi nang pasar seni Mas, piye Mas? Nah, sementara saya juga kenal sama Joni Hidayat. Joni Hidayat itu saya paham sekali bagaimana dia menggambar dan caranya bagaimana menggambar, meskipun kalau dibilang aktif menurut pasar seni, Anda dengan Joni, saya bilang masih aktif Anda, karena saya sering ngobrol dengan Anda dibanding saya ngobrol dengan Joni. Nah sebenarnya Joni itu deres Mas, pesanannya itu deres banget tuh Mas, saya bilang. Nah sampai itu tak delok kayak gitu kok arang banget. Bukan saya hanya ngobrol dengan Anda loh, saya itu sering Mas ngobrol karo Ujang. Jang, Mas Pram untuk pesanan loh. Ujang ngomong, Mas Pram susah Mas katanya. Loh gitu, saya tidak berani lanjut kayak kenapa susah kok? Pramono ki angel banget gitu loh. Kenapa susah gitu loh? Dia ya apa ya, Mas Pram itu punya sendiri, punya karakter sendiri. Bagaimana dia mau menggambar atau mengaplikasikan pengalaman-pengalaman apa yang pernah dia lihat atau apa yang ia mau sampaikan. Tetapi ya bukan juga sakar PDW. Kalau tidak mood istilahnya itu kalau tidak mood, ya dia tidak akan mengerjakan itu. Dan kali ini kemarin saya lihat ini pasti ini pameran guyon maton, ini guyon maton. Nah sementara hari ini saya berharap sekali ketemu dengan Mas Pram, karena saya kangen sekali sama Mas Pram. Tapi ya bagaimanapun juga saya akan ucapkan selamat Mas Pram, sampai kini Anda masih tetap kreatif, Anda masih tetap berkarya meskipun usia Anda lebih jauh dari saya. Dan kalau saya tidak berkarya, saya akan malu pada Anda. Begitu kurang lebih Mas Pram. Sekali lagi selamat, matur nuwun Mas Pram. Semangat untuk memang Mas Pramono ini ketika saya kunjungi di Salatiga, kebetulan satu kota dengan saya, ada hubungan emosional di Salatiga. Wah, seperti ingat waktu muda-muda katanya dulu penean masang baliho untuk kamera dan lain sebagainya. Wah, kok saya jadi teringat itu. Nah, ini ada Mas Jan Praba. Wah, ini satu kapal tanker ini dengan Mas Pramono. Mas Jan, ceritakan dong pengalaman dengan Pak Pram apa sih yang menggelitik? Mungkin di Pakarti ya? Kalau menggelitik ya enggak. Orang kita sama-sama melucu. Oh, jadi siapa yang tergelitik? Ayo. Perjalanan saya ya dimulai dikatakan dulu peresmian Pakarti yang pertama 89. 89 ya? Di Ancol. Itu Mas Pram memang salah satu pencetusnya.
dan menjadi ketua yang pertama. Oh, yang pertama. Dan itu waktu itu Ismail Saleh ikut mendukung dan sebagai apa yang mencetuskan juga. Itu salah satu Mas Pram. Kemudian dari 89 itu kita pameran juga di Ancol kan. Kita pameran. Kemudian 90 saya jalan ke Bandung dengan Mas Pram dengan Doyok Klik Siswoyo. Pakai mobil Doyok dulu saya ke Bandung. Itu hari PWI. Nah, hari PWI itu ada salah satunya Non-O juga waktu itu ikut. Di situ setelah peresmian hari pers kita ngamen. Zaman dulu ngamen karikatur. Jadi ngamen karikatur pada saat itu kalau nggak salah 15 sampai 25 ribu satu wajah. Larang tahun 90 itu. Dan saya tidur di hotel, pulangnya bawa foto karena saking banyaknya pesanan dulu. Jadi kita di hotel dulu ya nggak harap pesanan, jadi malah nggak tidur juga. Itu pengalaman yang masa lalu sekali. Kemudian dengan kartun itu Pak Karti sempat mengalami pasang surut. Di tahun 2010 itu seperti apa? Seperti Pak Karti mati suri. Akhirnya saya di Jakarta bergerak. Dulu menciptakan apa? 500 wajah pepeng dalam karikatur. Pepeng. Nah, itu yang akhirnya direspon oleh seluruh kartunis Indonesia. Sampai dalam 3 bulan tercipta 850 karya yang akhirnya itu masuk ke Candy. Kita masuk ke Candy dan kita dapat anugerah Muri juga dari kartun itu, dari karikatur. Kemudian setelah itu akhirnya saya ditunjuk menjadi presiden kartun, menggantikan yang lama yang vakum. Dikit lagi nih Mas Pati. Iya. Dipegang aja kali Mas. Dikit Mas Adi. Nanti kita sama kan, kita bermain di fine art. Betul. Kira-kira apa nih Mas Pati? Yang mengenai apa? Karikatur, karya-karya murni. Aku nangkepnya sih tidak jauh berbeda, apalagi kalau misalnya kita bicara seni rupa itu tidak ada dikotomi satu karya dengan karya lain. Fine art lalu print art itu sudah rancu sekarang kita katakan, tapi karikatur itu sendiri atau kartun itu sendiri kan bagaimana dia mengaplikasikan apa yang sudah dia dapat pengalaman pribadi dan pengalaman dari siapapun bisa memberikan dan bisa diterima oleh masyarakat, seolah mewakili masyarakat. Aspirasi masyarakat ia sampaikan. Itu. Nah, sementara kita sebagai yang tadi katanya bahwa kita di fine art, kadang-kadang kita ya sok carpe diem. Sok carpe diem. Iya. Kastanya. Ya, intinya pun tidak jauh berbeda, bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita gambar itu harus bisa mencerminkan dan diterima itu oleh masyarakat. Karena kita melukis itu ya harus ada isi, harus estetik maupun artistik dan lain sebagainya. Itu kita sampaikan sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dibaca oleh masyarakat. Minimal seperti itu. Cuma memang kita tidak ada keterangan-keterangan dengan teks dan lain sebagainya. Gitu. Tinggal bagaimana cara menangkap, bagaimana cara mengartikan si persawan dengan karya-karya kita. Artinya kalau itu belum sampai, berarti kita masih perlu belajar untuk bagaimana menyampaikan gambar kita itu supaya ada pesan. Baik. Ini kita bicara demokrasi. Demokrasi yang sabar, tenang semua. Demokrasi berjalan lambat. Nah, ini pemilihan idiomnya, simbol
Ya seperti ini bekicot, jalannya lambat. Birokrasi. Ini birokrasinya seperti itu. Gitu. Jadi birokrasi kita ribet, lambat. Ya simple. Nah, untuk menemukan simbol-simbol seperti ini dibutuhkan kecerdasan. Ya. Jadi tidak semua orang katakan meskipun dia lukisannya bagus, tekniknya bagus, belum tentu kecerdasan ini dimiliki. Artinya teks itu memang sangat dibutuhkan ya, teks dan konteksnya ya. Konteksnya kan udah apa? Sebenarnya kita udah bisa membaca ini ya. Bagaimana keong itu berjalan lambat, semiotikanya seperti itu. Jadi ini simbol keterlambatan, lelet dan sebagainya. Gitu. Ya. Simbolnya hanya dengan keong. Menarik. Ya, jadi memang Pak Pramono ini yang usianya sudah sekarang 73 tahun ya kalau nggak salah. Benar-benar di dalam pameran Guyon Maton Pramono ini dapat menginspirasi kita semua. Guyon Maton Pramono. Kali ini pameran Pak Pramono di Balai Budaya Jakarta. Tadi kita sudah melihat, kita sudah opening, tapi ini Presiden Seniman Pasar Baru kayaknya terlambat. Ada Mbak Yunti. Pak Presiden, ini dalam pameran Pak Pramono kira-kira punya statement apa nih, pendapat atau gimana? Soalnya ini kayaknya saya jawabnya mesti serius, setengah serius atau serius banget. Oh, ini bebas, mau gaya apapun. Seorang Mas Pramono ini kan ya bebas. Saya punya ikatan emosional ya sedikit sama beliau. Saya mengamati karya-karyanya itu, kalau istilah saya mungkin sersan ya, serius tapi santai gitu. Seriusnya dalam bentuk kritikannya itu luar biasa, begitu tajam gitu. Santainya ya dengan gambar-gambar yang sedemikian rupa itu. Bahkan kalau boleh dibilang, saya menekunin karikatur yang hampir 15 tahun belakangan ini ya. Ada inspirasi ke sana? Ya, atau? banyak belajar sama beliau itu satu. Kedua, pertemuan saya sama beliau terakhir itu waktu beliau pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki. Saya tahunnya lupa. Tapi pada saat itu ada cerita yang sedikit menggelitik, Mas Joko ya. Kalau menggelitik, ceritakan. Saya datang lebih awal karena memang saya boleh dibilang kalau bahasa sekarang mau ngefan kali ya, ngefan sama Mas Pramono lah. Jadi karya-karyanya Mas Pramono itu menjadi inspirasi saya juga, menjadi motivasi saya juga ketika saya menjadi ya boleh dibilang karikatur istilahnya junior lah gitu. Jadi satu kali beliau pameran di tim itu kartun atau karikatur? Karikatur. Ya. Oh, ya, karikatur ya. Ya termasuk kartunnya juga lah. Ya. Ketika pameran di tim itu pihak yang pembuka acaranya itu, saya lupa pejabat siapa pada saat itu sepertinya terlambat datang. Ditunggu dari sore sampai menjelang jam 9 malam nggak kunjung datang. Nah, ada obrolan saya sama beliau bahwasanya wis kini nyatanya sing buka ora buka, wis Mas Wito ayo sing buka. Nah, jadi ada guyonan gitu, logika saya. Ya enggak lah Mas, saya bilang gitu kan, mosok iya saya. Atau enggak, tukang nasi goreng di depan sana juga boleh. Kan dibuka presiden juga gitu. Artinya seorang Mas Pramono, ya itu tadi saya bilang, seriusnya kan harusnya itu yang membuka pejabat publik gitu kan. Terlambat mungkin ya. Guyonannya ya siapalah Wito, siapalah tukang nasi goreng gitu. Nah dari situ suasana jadi cair. Itu kira-kira itu. Nah kalau saya ngamatin karya-karyanya ini kemarin juga saya udah dilihat di WA Group Mas, itu memang ini satu perjalanan panjang ya, perjalanan panjang seorang Mas Pramono yang kebetulan beliau kan di samping di Ancol juga kan di media baruan ya. Sinar Harapan. Itu Sinar Harapan ya, maaf ya, itu saya pikir memang karya-karyanya ya tajam ya kan, lucu tapi tetap etis ya, tidak menyakitin pihak-pihak yang dikritik. Saya pikir itu sih. Saya banyak belajar dari beliau. Ya, jadi memang Pak Pramono ini benar-benar menginspirasi ini kelompok presiden seniman Pasar Baru. Nah, ini ada Mbak Yunti. Mungkin ada pengalaman apa tentang karikatur atau kartun, karena Mbak Yunti kan juga lukis nih. Nah, monggo. Iya, makasih. Saya sih kalau karikatur itu
masih belajar terus. Semuanya masih belajar. Saya kalau yang saya rasa sulit itu pasti menarik perhatian saya. Maksudnya saya akan angkat jempol empat-empatnya. Saya punya jempol 4. Mbak Yunti kan melukis wajah ya. Iya wajah. Tapi untuk karikatur tuh saya nggak berani. Masih belajar terus. Karena Pak Pramono waktu saya ketemu di Salatiga pernah mengatakan, wah orang Indonesia tuh belum siap dikritik Mas. Iya. Jadi kalau Iya. membuat Jadi, karikatur ya. itu wajahnya nggak bisa didistorsi, wah itu harus persis realis gini. Kalau enggak, wah saya hati-hati protes gitu kan. Iya, takut. Kira-kira seperti itu mungkin ya? Pengen sih, saya pengen berani gitu. Saya jadi orang emang keberaniannya kurang. Kepingin. Ya. Saya ngelukis aja pengen kelihatan, yang lukisan saya tuh kelihatan tengil gitu loh. Itu setengah mati sampai sekarang belum dapat gitu. Pengen yang apalagi kayak karikatur, kartun kan harus yang tengil banget gitu. Iya, Itu jadi untuk mencapai ke situ tuh setengah mati. Jadi memang tidak mudah ya. nggak mudah. Untuk mengkarikaturkan sosok atau apalagi Mbak Yunti termasuk pelukis wajah juga ini. Wajah padahal saya tetap aja. Dari dulu saya ada temen gitu yang dia jago juga menurut aku waktu itu ya, jago-jagoannya maksudnya daripada saya jauh banget gitu. Itu harus lepas Mbak gitu. Itu sampai sekarang saya nyoba-nyoba. Belum mampu ya sekarang. Nggak berani apalagi mempublikasikan. Nggak berani. Belum berani. Jadi saya kalau yang menurut saya memang saya kesulitan, saya salut angkat jempol saya tingginya. Karena memang itu nggak gampang. Ya. Dan lihat memang apalagi dengan kata-kata yang enak banget gitu, ya. enak gitu. Baik. Kok nggak kepikiran nih? Baik. Saya sih masih ece-ece, jauh. Baik, jadi memang untuk mengkartunkan atau mengkarikaturkan sebuah karya atau wajah seseorang sosok, itu memang membutuhkan keberanian. Keberanian itu membutuhkan proses yang tidak sebentar. Jadi mungkin terlihat kartun itu terlihat ini mudah kalau secara visual, gitu ya. tetapi kartun atau karikatur memang membutuhkan proses yang cukup panjang. Jadi pameran ini seru banget ya, kayak baca komik tapi isinya tuh tentang berat-berat gitu ya. Penuh makna juga sih. Jadi kayak politik sih banyaknya. Terus pendapat-pendapat gitu mengenai apa yang rakyat rasakan gitu kan dituangkan ke dalam seni gitu kan, karya di sini. Jadi perspektif dari rakyat, perspektif dari pemerintah juga ini juga ditunjukin di sini. Jadi nggak bosen ngeliatnya, itu keren banget sih. Salah satu ini ya juga ya, menyampaikan pendapat melalui seni. Iya, kayak gitu. Tidak hanya dari berdebat dan lain sebagainya. Ya di sini jadi lebih asik sih ngeliatnya, jadi nggak bosen. Jadi kita menduga-duga ini apa ya gitu. Seru sih, hebat. Mantap. Keren. Jadi ini tempatnya bagus, terus dia minimalistik gitu, keren deh pokoknya. Banyak pengalaman, banyak yang dari gambar ini menceritakan sejarah, bisa politik, patutlah buat dicontoh dan dikenang karyanya.